Sulur-sulur pada pohon anggur seperti ini lebih baik atau bagusnya kita biarkan, ataukah lebih baik kita buang saja? Nah, ini sulurnya sudah mulai mengikat ya. Jadi bagaimana, lebih baik kita buang ataukah kita pelihara? Bagaimana kelanjutannya? Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat galing semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Dilancarkan setiap urusannya, dilancarkan rezekinya, dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berjumpa kembali bersama saya di channel Galing Rep ya sahabat. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa kembali sobat galing semuanya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan coba sedikit share video tentang sulur anggur. Nah, jadi sulur anggur yang sudah tumbuh atau memanjang seperti ini lebih baik atau bagusnya kita pelihara saja ataukah kita buang ya sahabat. Jadi di setiap pohon anggur yang berbunga ya, biasanya itu terdapat sulur di dekat bunga seperti ini nih, yang menyatu, yang nempel pada bunga ya. Nah, ini biasanya kalau misalkan kita biarkan, dia itu akan mengikat ke rambatan. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk pegangan ya. Ini contohnya ada di sini nih yang sudah mengikat. Nah, ini kan bunga. Nah, ini bunga dan dia sudah mengikat ke rambatan. Jadi dia fungsinya hanya untuk pegangan. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah ada rambatannya seperti ini dan sudah punya untuk mengikatnya, bisa menggunakan tali ataupun bisa menggunakan pita tape tool. Ini kalau menurut saya lebih bagusnya itu dibuang saja ya, karena memang fungsinya hanya memang untuk pegangan seperti ini saja nih. Jadi tidak ada fungsi yang lain ya. Jadi dia fungsinya hanya untuk pegangan saja, supaya cabangnya itu atau batangnya itu tidak mudah patah saat diterpa angin kencang. Nah, kalau misalkan bagaimana kalau misalkan kita biarkan saja untuk sulur-sulurnya seperti ini? Boleh-boleh saja sih, tidak masalah ya. Tetapi mungkin nantinya pasti tetap ada sedikit resiko ya. Jadi resikonya adalah ketika sulurnya ini sudah mulai panjang, dia sudah mengikat ke rambatan misalkan ke sini, karena kadang-kadang sulurnya itu dia mengikat lagi ke batang yang ini nih, ke batangnya sendiri seperti ini. Nah, misal ini ya, biasanya bukan sepertinya ya, memang seringnya terjadinya seperti ini. Nah, jadi batangnya ini terikat kembali, atau bisa dibilang tercekik sulur sendiri seperti ini. Nah, jadi untuk resikonya nanti batangnya itu tercekik dan untuk aliran nutrisinya itu jadi tidak maksimal ya. Jadi bisa dibilang istilahnya untuk aliran nutrisinya itu sedikit tertahan, karena biasanya nanti di sini kalau ini sudah panjang, sudah tua, sudah berwarna coklat, dia akan mengeras seperti kayu. Jadi kalau misalkan ini terlilit ke sini, otomatis aliran nutrisi itu jadi terganggu, jadi tidak maksimal. Jadi kalau menurut saya lebih baik kita modal sedikit lah, beli tali atau pita tape tool pun juga sangat murah. Jadi lebih baik sulur-sulurnya ini kita buang saja. Kita buang karena tidak kita perlukan. Nanti kita akan ikat menggunakan pita tape tool. Nah, biasanya kalau sulur itu tidak tumbuh di buah saja, di atasnya juga ada. Nah, fungsinya sama. Jadi fungsinya hanya untuk berpegangan saja, jadi kita buang saja. Nah, supaya tidak buang-buang nutrisi juga ya. Jadi nutrisinya biar fokus ke pertumbuhan dan juga pembesaran bunga. Nah, jadi untuk sulur-sulurnya lebih baik kita buang saja semua. Jangan ada yang terlewat. Dan memang ini kebetulan sedang pembentukan tersier dan juga pembesaran bunga. Biarkan nutrisinya berfokus.
Jadi kita akan seleksi tunas-tunas mana yang akan kita pelihara. Nah ini kan ada dua, ini dua tunas. Jadi untuk satu tunas ini yang kecil kita buang saja, kita buang. Nah yang ini satu, yang ini satu. Nah kalau yang ini kita ambil yang bawah saja. Nah ini dua tunas, dua cabang. Jadi kita akan buang satu, kita ambil. Memang ini yang atas vigor, tapi ini mungkin nanti akan sedikit membutuhkan tenaga untuk kita ikat ke rambatan ini. Jadi kita akan ambil yang bawahnya saja, untuk bagian yang atasnya ini kita buang. Kita buang. Kita lihat lagi untuk cabang-cabang yang lain. Ini satu, nah ini dua nih, ini dua tunas. Ini kita akan ambil yang bawah juga. Nah ini kita buang. Kalau yang ini ada 3 tunas, malah 3 tunas. Kalau yang satunya dia membawa bunga, bunganya lumayan, kita buang yang bawah. Nah kalau yang ini sedikit unik ya. Jadi dia bunganya lumayan besar juga. Nah tapi di sini tunasnya kalah. Oh, kalah sama bunga tunasnya. Jadi bunganya lumayan besar ya, kalau tunasnya kalah. Yang ini yang tidak membawa bunga, mudah-mudahan nanti di pembuahan bisa membawa bunga ya, karena memang ini belum proses pembuahan. Karena kedua kalinya ini pun sama, ini buah bonus atau bunga bonus. Lumayan, kalau yang kemarin itu ada 3 dompol, kalau sekarang itu ada 1, ini 2, kemudian ini 3, 4, 5, 6, 7, dan kemudian ini 8. Jadi ada 8 klaster untuk buah bonus yang kedua ini. 8 klaster bunga ya, lumayan. Dan untuk usia pohonnya itu sekarang tepat 1 tahun ya. Nah ini saya tanam tanggal 3 September 2024, sekarang tanggal 4 September 2025. Cupidon ya, meskipun ini batangnya masih kecil dan belum sekalipun mengalami program pembuahan. Jadi ini sudah 2 kali berbuah pun atau berbunga, dia tanpa proses pembuahan atau tanpa pupuk pembuahan. Oke, jadi seperti itulah untuk soal sulur ya. Jadi lebih baik kita buang saja. Kalau misalkan tidak kita butuhkan, kita bisa menggunakan tali atau misalkan pita teptul juga bisa untuk mengganti sulurnya supaya tidak buang-buang nutrisi dan untuk menghindari batangnya ini tercekik ya, batangnya tercekik, dan yang bisa mengakibatkan itu aliran nutrisinya nanti malah terganggu dan pertumbuhannya juga pastinya akan terganggu. Oke sobat, terima kasih yang sudah menonton dan jaga selalu kesehatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.